Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, PBNU kini terus mendapat sorotan tajam, di mana PBNU kalau saya menilai itu arogan, bukan ormas agama tetapi ormas politik. Mohon maaf, yang bikin mengarahkan kan ormas politik ini adalah mereka yang merasa sok NU, sehingga yang tidak sejalan dengan mereka dipecat. Jadi yang punya NU itu mereka yang main pecat memecat. Tidak tahu siapa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tidak tahu mereka siapa Gus Abbas Billy Buntut. Saudaraku, mari kita dengarkan kritikan tajam terhadap PBNU oleh beliau. Tanggapan saya merasa terheran-heran. Kenapa PBNU kok suratnya kayak begitu? Kok tidak seperti PBNU sebelum-sebelumnya? Padahal suratnya PBNU itu harusnya prinsip mereka yang saya dengar syamil, memuat apa yang diinginkan, jame, menyeluruh. Tapi ada mane, menutup dari berbagai pertanyaan dan kelemahan-kelemahan. Nah, di sana ada banyak kelemahan. Nah, saya heran ini kok kering referensi mereka. Mereka menyampingkan idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Mereka tidak tahu ketua PWI itu siapa. Ketua PWI itu Abbas itu putranya Kiai Fuad Hasim Rois Syuriah PBNU. Apa enggak tahu mereka? Saya tahu persis. Dia punya nasab sampai Sunan Gunung Jati, yang konon Sunan Gunung Jati sampai Rasulullah. Saya tahunya bahwa beliau adalah memang masih ada hubungan cucu lah dengan Kiai Abbas Abdul Jamil. Kiai Abbas Abdul Jamil itu dalam buku profilnya ada silsilahnya sampai kepada Sunan Gunung Jati. Selanjutnya Imad itu siapa? Keponakannya Kiai Ma'ruf Amin, yang beliau itu Rois Am PBNU, Kiai Ma'ruf Amin itu. Nah, ini mestinya kan mereka adalah kader-kader NU yang memiliki kekuatan emosional yang luar biasa terhadap NU. Jangan kemudian dicegekkan dengan terbitnya surat itu. Kan kasihan terhadap NU-nya. Kemudian banyak orang yang cegek dengan karena surat itu, padahal mereka orang-orang yang mempunyai hubungan emosional yang sangat tinggi dengan NU. Saya heran, mestinya kalau surat sudah ditulis ketika masih menjadi draft, belum ditandatangani, supaya ditelaah. Saya khawatir Kiai Miftah mungkin tidak diajak untuk menelaah, Kiai Afif Muhajir mungkin tidak diminta untuk menelaah, sehingga tidak syamil, jame, mane, kering. Saudaraku, sebenarnya saya sependapat dengan beliau, bahwasanya PBNU ini kurangnya referensi. Siapa sebenarnya Kiai Haji Imaduddin Usman? Siapa sebenarnya Gus Abbas Buntut? Atau mungkin beliau-beliau yang mulia yang punya NU ini sudah menjadi muhibbin Habib Ba'alawi, sudah menjadi pecinta Habib Ba'alawi, di mana Habib Ba'alawi ini yang harus dimuliakan. Yang tidak sejalan dengan Habib Ba'alawi maka harus disikat. Sebenarnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sejalan dengan mereka, akan tetapi tingkah laku mereka yang berbeda. Hadirnya PWLS ini untuk mengembalikan sejarah-sejarah bikinan mereka, sejarah-sejarah palsu, makam-makam palsu. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk memberikan sebuah edukasi
kepada Nadiyin agar tidak mudah dimanipulasi, agar tidak mudah dijajah secara mental, secara spiritual. Dan yang satu lagi, sejarahnya agar tidak dikaburkan oleh kelompok mereka. Mungkin PBNU, ya mohon maaf ya, ini hanya penilaian saja. Mungkin ketua PBNU ini ingin masuk surga secara instan, karena di dalam cerita mereka malaikat tidak berani. Apabila ada muhibin yang meninggal, cukup dikasih surat sakti dari mereka sehingga malaikat mungkar nakir tidak berani. Bahkan kalau ada yang meninggal disiksa oleh para malaikat, malaikat disuruh ngalih, disuruh pergi karena mengganggu. Mengganggu siapa ya? Mengganggu si Habib. Dan yang luar biasanya lagi, walaupun seorang yang bejat melakukan kerusakan, dijamin masuk surga, mendapat syafaat Habib karena mencintai Habib. Mungkin seperti itu. Sehingga tidak usah belajar ABC, tidak usah melakukan kebaikan, tidak usah melakukan dharma sebagai seorang manusia, tidak usah melakukan dharma sebagai seorang pemimpin. Jadi NU ini sekarang bukan untuk masyarakat. Ya untuk masyarakat. Bukan untuk umat. Ya untuk umat. Tetapi umatnya Habib Ba'alawi, bukan Nahdlatul Ulama, bukan untuk umatnya Nabi Muhammad. Mungkin kritikan itu semoga menjadi menjadi suntikan kepada beliau-beliau yang merasa punya NU. Karena NU ini hanya milik orang-orang NU. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.